Selamat sore anak-anak. Ya, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi kita akan melanjutkan materi kita yang lalu. Jadi yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat pembukuan, ya, pembukuan sederhana untuk keperluan kita sebagai usaha kecil. Nah, 3 langkah yang kita lakukan ya dalam pembukuan sederhana, yaitu mulai dari transaksi, masuk ke langkah pertama yaitu mencatat transaksi di jurnal umum. Kemudian ini jurnal umum yang lalu sudah kita bahas. Kemudian setelah mencatat jurnal umum, kita akan pindahkan ke buku besar atau buku rekening. Nah, buku rekening itu maksudnya ke masing-masing rekening, ke masing-masing bukunya, ya, ke masing-masing buku besarnya. Setelah itu, langkah ketiga adalah memindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Nah, neraca saldo sebagai langkah terakhir karena neraca saldo itu sudah merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan, ya, bagian penting dari laporan keuangan. Jadi cukuplah sampai di situ kita pelajari dulu. Nanti kita akan masuk ke langkah ketiga sekarang, ya. Jadi membuat neraca saldo. Kita hapus dulu ini. Nah, ini kita membuat neraca saldo. Ya, selalu harus buat judulnya, ya. Jangan nggak dibuat judul selalu harus buat judul bukunya. Banyak anak-anak itu yang lupa membuat judul bukunya. Penting sekali itu judul bukunya. Nah, judul buku sekarang itu adalah neraca saldo. Neraca saldo. Nah, ini sebagai langkah ketiga, ya. Langkah ketiga dari pembukuan yang kita akan lakukan. Yang kita lakukan, ya. Jadi pertama adalah mencatat di jurnal umum, yang kedua memindahkan ke buku besar atau ke buku rekening, yang ketiga membuat neraca saldo, memindahkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini sebenarnya ada 2 cara orang biasa membuatnya, yaitu yang pertama namanya berbentuk tabel T, ya, tabel T seperti ini, ya, kalau ini. Nah, tabel T, ya, nah, seperti itu tabelnya, ya. Kemudian di sini adalah kelompok aktiva. Nah, aktiva, sedangkan di sini kelompok pasiva. Ya. Nah, sedangkan cara yang kedua juga orang biasa buat adalah berbentuk list atau daftar. Jadi neraca saldo, berbentuk list. Jadi aktiva, kemudian apa buku rekeningnya, kemudian B pasiva, ya, apa buku rekeningnya, ya, seperti itu, ya. Jadi boleh pilih salah satu, mau pilih tabel T juga boleh, mau pilih bentuk list juga boleh, ya. Nah, kita akan coba kerjakan yang di atas saja, yang berbentuk tabel T, ya. Nah, bagaimana cara membuat neraca saldo? Itu gampang sekali. Kita buat tabel T seperti ini, kemudian yang sebelah kiri kita tulis sebagai judulnya adalah aktiva, sebelah kanan pasiva. Kita sudah ceritakan minggu lalu bahwa buku rekening itu jumlahnya banyak, jadi buku besar atau kata lainnya rekening itu jumlahnya banyak. Nah, mereka dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, ya, dalam 2 kelompok. Satu masuk kelompok aktiva, satu masuk kelompok pasiva. Saya masih ingat, ya. Nah, aktiva itu adalah buku yang kalau bertambah letaknya di debit, berkurang letaknya di kredit. Kalau untuk pasiva sebaliknya, bertambah di kredit, berkurang di debit, ya. Nah, sekarang yang mana masuk kelompok pasiva, yang mana masuk kelompok aktiva? Nah, Pak sudah ingatkan minggu lalu, sebaiknya kalian menghafal mana buku yang masuk kelompok pasiva. Kenapa? Karena jumlahnya dikitan, ya. Jumlahnya dikitan sehingga lebih gampang kita menghafalnya. Nah, selain daripada pasiva, berarti masuk aktiva dia. Nah, yang masuk pasiva itu hanya segala macam hutang, segala macam modal, segala macam
pendapatan. Ya, itu yang masuk kelompok pasifa. Selain daripada itu dia masuk kelompok aktiva. Oke. Nah, bagaimana cara membuat neraca saldo? Itu daftarin buku rekening apa yang kita sudah punya. Ya, jadi minggu lalu dari analisa-analisa transaksi yang kita lakukan, kita pindahkan ke jurnal umum. Kemudian akhirnya kita melahirkan buku-buku besar, buku-buku rekening yang ada ya. Mulai dari kas, kita membuat buku hutang, kita membuat buku inventaris, kita membuat buku peralatan, mungkin kita membuat buku persediaan bahan, kemudian kita membuat mungkin buku biaya operasional dan seterusnya ya. Nah, apa buku-buku yang kita punya, buku rekening kita punya itu sekarang kita pindahkan ke masing-masing kelompok ya. Kita punya buku kas, maka kita tulis di sini misalnya tulis di sini adalah kas. Ya, kita punya buku kas. Karena dia masuk kelompok aktiva, kita tulis di sebelah sini. Kita juga punya buku hutang. Nah, karena hutang itu termasuk pasifa, kita tulis sini hutang. Ya. Kemudian kita punya buku modal. Nah, modal maksudnya di pasifa. Ya, modal. Kemudian kita mungkin punya buku inventaris. Ya, karena kita membeli inventaris itu meja, kursi, lemari, itu inventaris ya. Jadi tidak termasuk peralatan. Jadi ada anak-anak yang membuat itu sebagai peralatan, bukan ya. Itu sebagai inventaris, meja, kursi, lemari itu termasuk inventaris. Bukan alat ya. Kalau alat itu adalah tool atau suatu bentuk fisik yang digunakan untuk membantu bekerja, itu alatnya. Kemudian kita punya buku inventaris. Oke, karena inventaris masuk aktiva, kita tulis sini ya, inventaris. Kita punya buku apa lagi? Kita punya buku peralatan termasuk aktiva. Dari sini peralatan. Ya. Kita punya buku persediaan bahan termasuk aktiva. Ya, sini persediaan bahan. Kita juga punya buku persediaan produk ya. Persediaan produk. Apalagi kita punya buku laba penjualan termasuk pasifa ya, karena dia termasuk pendapatan ya. Jadi laba penjualan sini, laba penjualan ini kita tulis penjualan karena kita membedakan dengan laba usaha ya. Ini hanya untuk laba penjualan aja nih, nggak apa-apa bikin seperti itu. Apalagi kita punya buku persediaan produk sudah, hutang tenaga kerja kita punya di sini hutang saja, kita ambil hutang tenaga kerja boleh, jadi kita punya hutang tenaga kerja. Kita mau pisahkan dia dengan hutang pada umumnya boleh ya. Apapun buku rekening yang kita punya dia kalau masuk kelompok aktiva ditulis di sebelah kiri, kalau dia masuk kelompok pasifa di sebelah kanan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini sayang tempatnya terlalu kecil tapi tidak apa-apa. Setelah ini kita buat, sekarang kita pindahkan saldo akhir dari masing-masing rekening ke di sini ya. Jadi ini kita pindahkan semua ke sini. Saldo akhirnya. Ya. Ini saldo akhirnya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan saldo akhir? Kita lihat buku besar. Misalnya buku besar kas, kita lihat situ di kolom saldo. Ya. Jadi kita lihat buku rekening kas. Di kolom saldo itu yang bagian terakhirnya. Ya, jadi yang paling terakhirnya itu yang namanya saldo akhir. Ya. Jadi di buku kas di kolom saldo yang paling terakhirnya itu berapa angkanya, berapa nominalnya, itu kita tulis ini. Inventaris juga begitu. Di kolom saldo paling terakhirnya tulis sini.
Peralatan juga begitu, persediaan bahan juga begitu, persediaan produk juga begitu ya. Hutang juga begitu. Jadi di buku hutang di bagian terakhirnya itu, di saldo akhirnya itu berapa, kita pindahkan ke sini ya. Modal juga begitu, saldo terakhirnya itu berapa, kita pindahkan ke sini. Nanti baru kita totalin ini ya, kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, saldo akhirnya kita jumlahkan, berapa jadinya. Ini juga begitu, kita jumlahkan. Nah, kalau jumlahnya aktiva sama, jadi total aktiva sama total pasifanya sama, itu berarti pencatatan kita relatif betul ya, tidak salah. Tapi kalau terjadi kesalahan pencatatan, ini tidak akan sama jadinya biasanya ya. Ini tidak akan sama dia. Jadi kapan ini tidak sama, berarti masih terjadi kesalahan pencatatan. Kita harus recheck kembali, dicek di mana salahnya ya, sampai ini dia sama ya. Namanya kalau bahasa Inggrisnya namanya balance sheet ya. Balance sheet kalau bahasa Inggrisnya neraca saldo, kalau bahasa Inggrisnya kan balance sheet ya. Balance sheet. Nah, artinya lembar balance, lembar yang seimbang, kan? Lembar yang berimbang, balance sheet. Jadi ini neraca saldo. Jadi harus sama antara aktiva sama total pasifa, itu harus sama. Nah, kapan dia beda, berarti terjadi kesalahan pencatatan. Jadi kita harus cek kembali lagi. Nah, sebentar coba kita lihat yang mana yang dimaksud dengan saldo akhir ya. Kita akan hapus ini. Kemudian Pak akan buat coba kira-kira salah satu buku rekening, buku rekening kas misalnya. Baru yang mana yang dimaksud dengan saldo akhir yang akan dipindahkan di sini ya. Saldo akhir itu dipindahkan di sini. Segitu doang cara membuat neraca saldo ya. Segampang itu. Maka sudahlah kita membuat salah satu bentuk laporan keuangan. Di neraca saldo ini sebenarnya sudah tergambar juga posisi perusahaan ya, harta perusahaan, kewajiban perusahaan, apa aja kekayaan perusahaan itu tergambar sebenarnya di sini ya. Misalnya kas kita berapa sekarang uang di kas, inventaris kita berapa nilainya sekarang, peralatan kita nilainya berapa sekarang, persediaan bahan dan seterusnya ya. Hutang kita berapa, modal kita berapa, laba kita berapa. Dari sini sebenarnya tergambar ke kondisi perusahaan secara keseluruhannya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan coba kembali lagi ke salah satu buku rekening hanya untuk menunjukkan yang mana yang dimaksud dengan saldo akhir ya. Oke, anak-anak, kita hapus linknya. Nah, kita coba sekarang bikin form buku kas, ya, buku rekening kas. Selalu tulis judulnya, jangan lupa tulis judul. Ini maksudnya buku rekening kas. Kemudian ini apa namanya, baris judulnya, ini nomor, tanggal, kemudian uraian, kemudian debit, kemudian kredit, kemudian saldo ya. Nah, misalnya transaksi yang pertama nomor 1 tanggal 1 Oktober misalnya, itu uraian misalnya menerima modal dari Tono. Nah, Tono adalah pemilik perusahaan ya. Tono ini pemilik perusahaan, jadi ingat ya, selalu Pak bilang bahwa yang ngomong ini menerima modal dari Tono itu, yang ngomong itu adalah perusahaan ya, seolah-olah perusahaan itu adalah satu makhluk sendiri. Jadi perusahaan itu harus kita anggap terpisah dengan si pemilik ya, jadi satu makhluk sendiri. Jadi dia yang ngomong menerima modal dari Tono. Tono ini pemilik usaha ya. Maka di kas berarti uang masuk kan ya, karena menerima modal berarti uang masuk di kas, maka kasnya letaknya di debit ya. Kas itu adalah aktiva bertambah di debit ya. Jadi misalnya di sini katakanlah misalnya 2 juta lah kan gitu ya, 2 juta Tono menaruh modal di perusahaan. Ini tidak ada, berarti di sini saldonya 2 juta ya. Karena sebelumnya belum ada ya saldonya. Kemudian kita coba tambah lagi.
Transaksi yang kedua, misalnya tanggal 1 Oktober juga, ya, menerima pinjaman modal dari Ayah Tono misalnya, ya. Nah, jadi Ayah Tono ngasih pinjaman. Ingat, ini pinjaman, artinya suatu hari harus dikembalikan. Maka katakanlah misalnya kasih pinjaman 1 juta misalnya, ya, 1 juta di debit dia karena bertambah kan, menerima berarti ada uang bertambah. Maka sekarang saldonya menjadi 3 juta, ya, 2 juta ditambah 1 juta jadi 3 juta. Kemudian transaksi yang ketiga misalnya tanggal 2 Oktober misalnya membeli meja usaha, ya, berarti ada uang keluar, maka di kas itu di kredit, ya, uang keluar itu katakan meja ini misalnya beli meja 200.000, maka saldonya menjadi 3 juta dikurangi 200.000 berarti 2.800.000, ya. Kasihlah satu lagi transaksi kita masukkan, oke, enggak apa-apa. Satu transaksi lagi, transaksi yang keempat misalnya. Ingat, ini nomor transaksi, maksudnya bukan nomor urut, ya, nomor transaksi. Tanggal misalnya juga tanggal 2 Oktober juga. 2 Oktober membeli bahan misalnya, membeli bahan-bahan, ya, total semua di bahan itu totalin, enggak apa-apa. Ya, ditotalin berarti hari ini membeli bahan berapa, tanggal 2 Oktober ini membeli bahan totalnya sekian, habis uang untuk beli bahan, ya. Berarti di kredit juga uang keluar, ya, di kredit berarti kasih kredit juga. Misalnya membeli bahan 300.000, ya. 2.800.000 dikurangi 300.000 menjadi 2.500.000. Nah, manakah yang maksudnya? Jadi kalau pada saat ini sekarang, ya, setelah transaksi ini kita akan membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu kalau zaman dulu masih manual, benar-benar manual, hanya buku tulis. Kita membuat buku pembukuan itu buku tulis. Biasanya neraca saldo dibuat akhir bulan, ya kan? Karena cukup repot, ya. Biasanya akhir bulan berbuat neraca saldo. Tapi zaman sekarang karena mengerjakan pembukuan itu biasanya sudah di komputer, di worksheet di Excel, ya, maka langkah kedua dan ketiga, ya, cukup dirumusin aja, ya. Jadi kita cuma mengerjakan di jurnal umum. Langkah pertama aja kita kerjakan. Langkah kedua memindahkan ke buku besar dan ke neraca saldo, itu komputernya ngerjain langsung, ya. Jadi kita tinggal rumusin dari awal, habis itu udah otomatis dia masuk ke buku besar, otomatis masuk ke neraca saldo. Sehingga neraca saldo itu kan jadi setiap saat bisa kita buat laporan neraca saldo, karena setiap saat neraca saldo itu langsung jadi. itu bagusnya kalau pakai komputer sekarang, ya. Makanya tentu saja tenaga accounting sekarang jauh berkurang dibutuhkan dalam sebuah kantor, kan satu orang kerjakan semuanya, relatif seperti itu, ya. Nah, sekarang ini buku besarnya. Sekarang yang mana yang dimaksud dengan saldo akhir? Kalau pada saat ini kita akan membuat jurnal umum, akan membuat neraca saldo, maka saldo akhirnya itu ini, yang terakhir ini, ya. Ini saldo akhirnya. Ini yang kita pindahkan ke buku neraca saldo. Ke tadi yang Pak bilang tadi, jadi habis kita tulis judul buku rekeningnya, baru di sebelahnya kita tulis saldo akhirnya. Ya, di buku neraca saldo tadi, buku rekening, judul bukunya, kemudian saldo akhirnya dipindahkan ke neraca saldonya, ya. Ini yang dipindahkan saldo bagian di saldo, kolom saldo bagian terakhir, itu namanya saldo akhir. Itu dipindahkan ke neraca saldo. Maka sekarang sudah tahu cara membuat pembukuannya, melakukan 3 langkah, yaitu langkah pertama adalah
membuat jurnal umum, dari jurnal umum pindahkan ke buku besar atau ke rekening, dari rekening pindahkan ke neraca saldo. Neraca saldo sudah merupakan laporan keuangan, salah satu laporan keuangan yang penting. Selesai sudah kita membuat pembukuan keuangan usaha kecil kita ya. Untuk usaha kecil, misalnya kalau kita pinjam modal, kita bikin proposal, yang paling yang kita lampirkan aja, lampirkan neraca saldonya aja cukup mungkin ya. Nah itu anak-anak kira udah selesai ya. Kalau ada pertanyaan nanti ya tentu kalian bisa isi di chat, di komentar di channelnya, atau juga bisa WA ke Pak langsung ya. Oke anak, demikian dulu, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.